Halo Sobat Jakis, selama ini kita sudah mengenal dan mulai menerima bahwa mobil China itu sering banget ngejual harga yang murah, fitur yang berlimpah, value for money yang gak terkalahkan, tapi masih belum ada yang outstanding banget dari segi desain dan karakter. Sampai mobil yang satu ini akhirnya tiba di Indonesia. Iya, ini adalah iCar, sebuah brand terbaru dari Chery Group yang resmi mengaspal di Indonesia semenjak di IMS 2026 kemarin. Dan ini adalah mobil pertama yang mereka jual di Indonesia. Orang Indonesia yang lihat mobil ini pasti nggak ada yang nggak suka. Rata-rata bilang, wih gagah ya, wih keren. Kayak SUV vintage yang di reborn gitu. Dan memang kita sudah pernah mereview iCar V23 ini, tapi waktu itu versi di China-nya langsung, di video yang sebelah sini. Sekarang, kita sudah bersama iCar V23 yang spek Indonesia. Jadi mobil ini sudah di CKD, jadi kita bisa tes super lengkap dari eksteriornya, interiornya, gimana rasa berkendaranya, kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan bahkan kita akan bawa off-road tipis-tipis. So, kayak gimana sih rasanya iCar V23? Apakah sekeren tampangnya? Penasaran? Dan tentunya kabar baiknya, karena di China mobil ini tuh harganya di keluarga iCar itu di bawah iCar 03 yang di sini dijual sebagai Chery J6, artinya harga dari SUV super keren ini juga pastinya gak mahal-mahal amat gitu ya untuk desainnya yang seciamik ini. Tapi oke, kita pertama-tama akan cobain dulu tes lengkap buat kalian. Jadi buat kalian yang penasaran atau pengen beli iCar, wajib banget nonton video kita sampai habis. So, gimana rasanya iCar V23? Yuk kita kupas dulu dalam Start Your Engine. Bisa kita bilang ini merupakan salah satu mobil China dengan desain paling keren di Indonesia. Kenapa? Karena sekarang kan lagi zamannya retro. Retro lagi comeback banget gitu ya. SUV boxy juga lagi trending. Kalau kita gabungin desain retro dengan SUV boxy, hasilnya adalah seperti ini. Tapi tentu saja teknologi full electric, fitur-fitur berlimpah, kualitas yang solid khas dengan mobil China semua juga hadir di mobil ini gitu. Jadi memang ini adalah suatu formula yang calon sukses banget di Indonesia. Apalagi mengingat harganya itu kalau di China kan di bawah iCar 03 yang artinya mobil ini harusnya masih bisa dibilang lumayan terjangkau gitu ya. Bahkan di China sana mobil ini itu harganya mirip Honda Brio. Jadi benar-benar sangat-sangat value for money sekali. Yes, kita sudah pernah mereview iCar V23 ini di China langsung. Waktu itu Alvin yang review, tapi sekarang gue dapat kesempatan untuk mencoba mobil ini secara thorough langsung di jalanan Indonesia. Karena mobil ini sudah resmi nongol di IMS 2026 dan akan soon price reveal sebentar lagi. Jadi makanya kalian langsung stay tune aja untuk harga resminya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita bahas soal eksteriornya. Good news-nya adalah tidak ada perbedaan sama sekali dari eksterior yang kita lihat di China dengan ini. Jadi tidak ada yang di spec down, tidak ada yang di downgrade, semuanya masih sama persis. Dan brand iCar sendiri ini sebenarnya adalah brand yang masih cukup muda ya. Karena iCar sendiri itu baru di-establish sebagai stand-alone electric brand dari Chery Group itu di tahun 2023. Jadi umur brandnya ini baru 3 tahun. Tapi udah bisa bikin mobil yang secakep ini gitu ya. China memang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, eksteriornya. Ini memang kalau kita lihat dari jauh, kita lihat desainnya, mobilnya terkesan lebih besar dibanding aslinya. Karena desainnya itu kotak dan gagah. Di bagian belakang sini kalian dapat kaca yang cukup tegak dengan defogger belakang. Bahkan ada aksen
kayak ventilasi-ventilasi di belakang sini gitu ya. Dan seperti produk mereka yang 03 juga, mereka nggak naruh ban serep di bagian belakang, tapi mereka menaruh backpack yang mereka sebutnya ya, kayak tas ransel untuk mobil, yang ini merupakan tempat penyimpanan barang. Tapi berbeda dengan Chery J6 yang bukannya dari luar, kalau untuk iCar V23 ini, dia bukannya dari bagian dalam. Dan di sini pun ada emblem iCar yang sangat besar dengan slogan mereka yaitu Born to Play. Memang di China sendiri iCar itu dijualnya sebagai iCar, tapi untuk pasar internasional karena iCar kan namanya kan agak clash sama Apple, akhirnya ini sedikit di-extend dan menjadi iCaur gitu ya. Tapi untuknya Indonesia, karena kita nggak ada masalah sama Apple trademarking, kita tetap bisa menyebut ini sebagai iCar, bukan iCaur. Backpacknya sendiri didesain offset ke bagian kanan, jadi bagian bokongnya tuh kayak asimetris gitu ya, lucu banget dilihatnya. Plat nomor diletakkan offset ke sebelah kiri sebelah sini. Di bawah juga ada emblem-embleman iCar V23 serta emblem iWheel Drive atau IWD. Nah, teknologinya serupa dengan si J6 yang dimana dia ada varian yang RWD dan ada varian yang IWD, yang AWD-nya. Yang kita coba kali ini adalah varian yang all-wheel drive-nya. Jadi bisa kita bawa off-road dengan lebih ekstensif. Bumpernya juga masih ada aksen body color dengan aksen hitam-hitam di sini untuk urusan radar dan sensor gitu ya. Serta ini sendiri di bagian bawah ini cukup tinggi gitu. Jadi kalau kalian pakai off-road tuh dia nggak akan mentok. Sensor-sensoran dia udah dapat 4 titik corner sensor di bagian belakang serta ada kamera mundur yang di-mount di bagian tengah backpacknya sebelah sini. Dan stop lamp, taillightnya sebenarnya cukup minimalis di bagian bawah sini gitu ya. Tapi dia sudah full LED. Mulai dari lampu senja yang garis 2 seperti ini, lampu sen, lampu mundur, itu semuanya sudah full LED. Dan yang lucu, dia punya third brake light atau high mount stop lamp itu tidak di bagian kaca atas tengah seperti kebanyakan mobil, tapi di bagian dalam sisi atas backpacknya. Iya, jadi ini backpacknya bagian setengah ke atas ini transparan, ada logo V23 di dalam, dan high mount stop lampnya ditaruh di bagian tengah sini. Kayak mobil konsep. Lucu banget. Gak lengkap bahas mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si iCar V23 ini ada di bagian sisi kanan kendaraan, di bagian belakang. Jadi di bagian pojok sini. Nah, bukannya tinggal kalian pencet aja. Tentunya dia bisa AC standar charging dan juga DC fast charging dengan jenis port CCS Type 2. Jadi sudah bisa dicas di seluruh SPKLU yang ada di Indonesia. Dan bicara soal varian kayak yang gue bilang, kan ada varian yang IWD dan ada varian yang RWD. Yang kita coba sekarang itu varian yang IWD, jadi dia 4-wheel drive dengan dual motor, satu di depan, satu di belakang. Tenaganya mencapai 211 PS dengan torsi 292 Nm, yang menurut kita udah cukup banget buat kalian bawa off-road misalnya gitu ya. Dan baterainya sendiri itu kapasitasnya 81,7 kWh yang kalau misalnya dicas dengan menggunakan DC fast charger itu bisa menerima daya hingga 104 kW, yang artinya ngecasnya juga udah lumayan kenceng nih. Dan jarak tempuhnya dalam sekali pengecasan itu mencapai 430 km. Untuk pakai dalam kota, off-road di pinggiran tipis-tipis, udah lebih dari cukup. Lanjut ke samping, kita bahas soal dimensinya. Dan seperti yang gue bilang, mobil ini tuh kelihatan kayak lebih gede dibanding aslinya gitu ya. Karena kalau bicara dimensi, panjang mobil ini itu hanya di 4,2 meteran aja. Tapi yang bikin dia kelihatan gagah dan besar adalah lebar dan tingginya. Karena lebarnya itu 1,9 meteran lebih dengan tinggi 1,8 meteran lebih. Gagah gitu ya, presensinya ada di jalan. Tapi karena dia lebih lebar dibandingkan tinggi, jadi enak dilihatnya. Nggak kayak kebanyakan SUV yang cungkring ke atas gitu ya. Tapi dia lebih lebar gitu. Jadi kesannya tuh gagah. Nah, di bagian belakang, pilarnya juga dia tertutup seperti ini yang memberikan kesan bold dan lagi-lagi semakin macho, tapi nggak dibiarkan polos karena ada dekal V23 yang menghiasi bagian bawah pilarnya di sini. Untuk window line dia semuanya piano black, tapi pilarnya tidak dibiarkan expose sehingga kacanya terlihat kotak-kotak dan lagi-lagi semakin mencuatkan kesan gagahnya. Door handle-nya sudah model flush dan dia unik. Flushnya itu bukan model tarik kayak kebanyakan mobil, tapi dia model cepol. Jadi kalian bukannya tuh ke atas kayak begini gitu ya.
Ini baru pertama kali nih gue lihat handle flush tapi modelnya cepol dan dia soft close. Serta di sini ada aksen piano black dan ada aksen kecil titik di sini yang ini nyala kalau lagi malam. Jadi kalau misalnya kalian malam-malam di kegelapan, kalian nggak perlu ngeraba-raba buat nyari door handle-nya, udah ada indikator LED-nya di bagian sini nyala putih. Keren banget. Dan di bawah kalian dapat over fender besar yang masih sewarna body, jadi nggak terkesan kayak cheap plastik gitu. Serta rocker panelnya ini cladding hitam. Jadi kalau kalian pakai off-road, ini pun juga masih aman banget kalau misalnya kena batu. Dan untuk bantu naik ke dalam, kalian juga dikasih footstep yang lumayan besar karena memang mobil ini keluar masuknya itu agak tinggi. Jadi kalian butuh footstep seperti ini. Spionnya tidak sewarna body, dia warnanya piano black seperti ini gitu ya. Walaupun di bagian spionnya ntar gue jelasin di bagian drivingnya ada sedikit yang menyebalkan, tapi ya nggak masalah. Dan di bagian bawahnya juga udah ada kamera karena kameranya sudah 360. Plus di bagian spion samping dia nggak ditaruh lampu sein ya, karena lampu seinnya itu ditaruh di bagian fender aksen di bagian sininya. Dia ada kayak fender vent aksen yang besar di bagian sininya, kayak off-roader jadul. Lampu seinnya ditaruh di sini, sudah LED bar seperti ini. Dan kalau kalian pengen keluar masuk, biasanya kan mobil ngetap kartu NFC-nya tuh di bagian spion. Tidak dengan ini. Mobil ini ngetap NFC-nya itu di bagian fender sebelah sininya. Jadi kalau kalian spionnya tuh kenapa-napa, NFC-nya nggak ikutan hilang, tetap bisa keluar masuk dengan ngetap fendernya di sini. Unik banget. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si iCar V23. Untuk tipe I-wheel drive seperti ini, peleknya sendiri memang gede banget. Iya, menurut kalian ini ring berapa? 18? 19? Enggak. Ini ring 21 inci. Iya, terakhir kali gue lihat mobil dengan pelek ring 21 itu di Santa Fe Calligraphy yang bodinya jauh lebih bongsor dari ini gitu ya. Ini bodinya compact, tapi peleknya emang gede banget. Jadi kalau di jalan tuh ngeliatnya tuh kayak body to wheel ratio tuh lucu gitu, kayak sepatu roda, kayak bener-bener proper dan keren banget. Nggak di spec down pula. Peleknya single tone warna gunmetal gelap seperti ini dan dia palang 5 yang gede-gede kayak gini. Efeknya bikin peleknya kelihatan makin gede lagi. Logo iCar ada di bagian tengah dan dia dilapis dengan ban yang masih asal China, jadi bannya pakai Chaoyang dengan ukuran 265/45 R21. Untuk varian RWD yang di bawahnya itu peleknya ring 19, itu pun masih gede ya, tapi ini 21. Pengereman depan belakang sudah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu sudah ada, bahkan kan dia juga sudah dilengkapi dengan ADAS lengkap sampai ke lane keeping assist dan adaptive cruise control. Jadi secara safety dia juga udah mendukung banget. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari si iCar V23 yang dimana ini mukanya juga terlihat sangat retro gitu ya, karena lampunya bulat seperti ini. Ini ngingetin kita ke beberapa mobil seperti contohnya Toyota FJ Cruiser gitu ya. Karena memang iCar sendiri ngaku kalau mobil ini tuh didesain dan mengambil nuansa dari mobil-mobil klasik heritage yang sangat legendaris. Salah satunya adalah Mercedes G-Class, Land Rover Defender, sampai ke Toyota Land Cruiser. Makanya di sini terlihat DNA klasik yang kuat banget. Di bagian tengah, walaupun dia full elektrik, tapi tetap dikasih grill yang bolong seperti ini. Jadi makin kelihatan tradisional, nggak terlalu EV banget. Dan ada logo iCar di bagian sininya, dengan garis body color di tengah yang juga membuat dia tetap ada sedikit unsur konsep car-nya. Ke bagian bawah, bumpernya juga sama kayak di belakang, jadi ada body color di bagian sini yang bikin dia nggak terlalu full plastik semua yang kesannya cheap gitu ya. Ini tetap terkesan sangat modern sekali. Panel-panel hitam di bagian sini untuk radar-radaran, dan dia di depan juga sudah dilengkapi dengan 4 titik corner sensor yang artinya sudah aman dari depan dan belakang, dan juga ada kamera depan di bagian sininya karena kamera kan udah 360. Lampunya seperti belakang, depan sini juga sudah full LED, walaupun dia mikanya bulat seperti ini, tapi LED-nya itu nyalanya kayak garis-garis gini ya. Jadi bulat ketemu garis, itu perpaduan antara retro dengan modern. Dan untuk lampu besar dan kecilnya, dia sudah LED proyektor di bagian tengah serta lampu seinnya switchback di bagian garis tepian luar sebelah sininya. Dan
Di bagian kap mesinnya ini kalau kalian lihat, ini tuh ada kayak yang hitam-hitam gini ya, panel hitam dan ada tulisannya modular. Kenapa? Karena panel hitam itu bisa dicopot dan kalian bisa beli aksesoris OEM dari iCar, misalnya contohnya snorkelan gitu ya, yang bisa langsung dipasang di sini sehingga aksesorisnya semuanya jadi plug and play gitu, nggak perlu bolong-bolongin atau gimana lagi. Wipernya juga nggak ada gutternya di sini, lagi-lagi kayak mobil retro, dan juga kacanya lumayan tegak dengan kamera di bagian atas untuk keperluan adas-adasannya. Dan secara overall, desain dari si iCar V23 ini sudah sukses banget menggabungkan desain klasik dengan futuristik. Yang artinya susah untuk nggak suka ngelihat mobil ini gitu ya. Tapi gimana rasa berkendara dan interiornya? Abis ini kita cek bareng-bareng. Oke, lanjut bahas soal interior dari si iCar V23. Kalau waktu itu pas di China kita masih review yang versi setir kiri, sekarang sudah setir kanan dan rakitan lokal. Kualitasnya beda nggak ya sama yang di Cina? Kita cek dulu. Mulai dari pintunya. Nah, pintunya ini tetap terasa berat dan solid banget gitu ya. Walaupun kita lihat sebenarnya pintunya tuh nggak yang tebel banget gitu, tapi ini tetap terasa sangat padat. Nah, pas kalian mau naik, ini footstep di bagian bawah sangat membantu, termasuk ada juga grab handle di bagian sini untuk bantu tarik pada naik. Karena kayak gue bilang, ini mobil tuh sebenarnya cukup tinggi gitu ya. Nah, solid kan? Nah, video jogis rasa duduk di baris pertama dari si iCar V23 versi Indonesia rakitan lokal dengan setir kanan. Lanjut, pertama-tama kita bahas dulu soal kuncinya. Seperti kebanyakan mobil China, kunci mobil ini juga ada dua macam. Jadi pertama-tama ada keycard. Jadi kunci NFC kayak gini yang benar-benar tipis seperti kartu kredit. Ya benar-benar ya ini kartu gitu ya. Dan ini kalian bisa tap di bagian fender depan tadi. Kalian bawa masuk, kalian taruh tengah sini. Kalian tinggal injek rem, otomatis mobilnya sudah nyala dan siap untuk digunakan karena dia nggak ada engine start stop button sama sekali. Tapi yang menarik adalah kunci key fobnya. Iya, dia memang agak gede ya untuk ukuran sebuah key fob dan tombolnya pun gede-gede banget. Di sini ada 4 tombol. Kunci, buka bagasi, serta untuk panic button untuk ngecek mobil kalian posisi di mana bersuara gitu. Yang bikin dia menarik adalah kunci transparan. Kuncinya tuh transparan dengan logo iCar di bagian sininya. Kapan lagi kalian lihat kunci yang kalian bisa lihat baterai dan motherboard gini di dalamnya? Jadi kayak unik sekali gitu, bener-bener out of the box banget. Nah, yang gue bilang, kalian tinggal injek rem, otomatis mobil ini sudah siap untuk digunakan. Dan kalau kita menilai dari bagian desain secara keseluruhan, ini tuh desainnya masih yang kayak off-road banget gitu. Kenapa? Karena kalian duduk dengan posisi dashboardnya itu lumayan tipis, jadi cuman nggak nyampe sejengkal nih ya panjang dashboardnya, dan kacanya lumayan tegak, jadi kalian duduknya tuh agak deket ke kaca gitu, yang memberikan sensasi ala off-roader. Tapi walaupun dashboardnya kecil, kualitasnya masih terjaga banget karena soft touch di sini, soft touch di bagian sini, serta di bagian sini itu ada aksen yang kelihatan kayak acian tembok gitu ya, kayak batu. Itu tuh kayak desain ala batu gitu dengan emblem Born to Play yang dari besi di situ, yang langsung menyambung ke bagian driver sebelah sininya. Bahkan di bagian sininya tuh kayak unik banget finishingnya. Gue belum pernah lihat finishing mobil yang dibikin kayak bebatuan gini, sangat mendukung tema off-roadnya. AC-nya dibikin vertikal dengan aksen kuning juga, playful banget. Walaupun di bawah sini, karena dia dashboardnya tuh lumayan tipis, dia nggak muat buat naruh glove box ya. Jadi nggak ada glove box di sini, hanya ada hook untuk kalian menggantung tas misalnya, seperti itu aja. Nah, ke bagian tengah kalian dapat infotainment raksasa yang menjadi command center kalian di bagian tengah sini. Dan ini infotainmentnya sendiri sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta dia ada off-road display yang memberikan kalian kayak pitch gitu, rollover angle, sampai ke tire pressure monitoring, semua terdisplay dengan jelas di sini untuk kalian pakai pada saat off-road. Sisanya menunya tuh cukup standar, ada kayak buat ngatur kayak mobilnya, pengaturan pengemudi, asistensi cerdas, pengaturan lampu, manajemen energi. Ini semua pun sudah bahasa Indonesia. Dan kalau kalian lihat di bagian sini memang
Gak ada speedometer karena speedometernya itu di bagian sisi kanan dari infotainmentnya ini, langsung di sini gitu ya. Ini untuk MID dan speedometer, kayak contohnya gear indikator, PRND, mode berkendara di sini, gigi yang kalian lagi pakai, serta mobilnya di sini bisa kalian putar-putar untuk melihat kayak door ajar-nya segala macam, serta total jarak tempuh, dayanya segala macam di sebelah sini gitu, kecepatannya. Tapi tenang, seperti kap mesin depannya yang modular, kalau kalian gak nyaman ngeliat speedometer di sini, kita pernah lihat di China, iCar bahkan menjual kayak modular speedo buat kalian pasang di bagian sini gitu ya. Jadi mobil ini tuh benar-benar sangat modular, bisa disesuaikan dengan semua personalisasi kalian gitu. Dan yang kita suka, kesan retro di interiornya juga tetap dipertahankan karena dia nggak semuanya dijejelin ke touchscreen yang ada di sini. Dia masih banyak banget tombol-tombol fisik di bagian bawah sini yang bikin mempermudah pada saat kita pengen contohnya ngatur AC gitu ya. Ini ada tombol fisik yang gede banget buat fan speed, buat temperature, yang kalau kita naikin temperature-nya dia masih bisa di atas 30 derajat yang artinya dia masih ada heaternya. Kemudian ada tombol volume atau volume rocker di sini yang gede banget. Bahkan di bagian kanannya ini ada rotary dial untuk mengubah mode berkendaranya, dan mode berkendaranya juga ada eco, ada comfort, ada sport, ada slippery, cocok buat banjir, ada off-road, dan ada individual. Semuanya bisa kalian atur langsung dari sini. Di bawahnya juga ada banyak toggle switches yang bikin dia kesannya semakin vintage lagi. Di bagian paling kiri, ini gue lagi set untuk nyalain kamera 360-nya. Nah, kamera 360-nya bisa dilihat di sini. Kalian bisa atur putar-putar model 3D-nya seperti ini gitu ya, termasuk ada door ajar-nya juga. Ini orange karena pintu yoga lagi kebuka sambil syuting gitu kan. Di tengah ada hazard dan juga ada shortcut untuk defogger depan maupun belakang. Nah, ke bagian joknya sendiri juga ini sudah kulit dan dia sudah ventilated pula, jadi bisa adem. Pengaturannya sudah elektrik semuanya, dan karena dia modelnya floating dash, jadi kesan legroom itu jadi sangat lega. Di tengah sini ada konsol besar yang bisa kalian pakai buat nyimpen minuman, ada cup holdernya, partisinya pun bisa kalian copot pasang gitu ya. Serta ini bahkan satu konsolnya ini bisa kalian angkat untuk nge-reveal tempat penyimpanan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi benar-benar sangat-sangat modular sekali. Di atas ada pedestal besar yang buat kalian nyimpen handphone, ini pas banget. Tinggal taruh sini. Walaupun ini bukan wireless charger gitu ya. Dan juga ada console box yang kalau dibuka memang dia ya nggak yang terlalu dalam banget, tapi masih cukup, serta ada konektor untuk infotainmentnya. Di sini juga misalnya kita pengen tutup dan pengen jadiin armrest, udah empuk, dan ini posisi nyetirnya tuh enak banget karena dia posisinya tuh bisa kayak agak santai gitu. Termasuk pengaturan joknya sendiri bisa sliding, reclining, dan juga ada seat height adjuster. Posisi duduknya juga sudah commanding sekali sebagai standar dengan jok yang memeluk badan dengan enak karena ini bolster sampingnya tuh terasa sangat-sangat cekung gitu ya. Jadi duduknya tuh kayak berasa dipeluk dari belakang. Nah, setirnya ini dia sudah dilapis kulit, palang 3 seperti ini, logo iCar di bagian tengah dengan klakson yang udah sangat kenceng, dan juga kalau kita cek di sini memang dia tilt tapi belum teleskopik. Tapi menurut gue posisi default setirnya tuh udah nggak perlu kalian maju mundurin lagi karena ini posisinya udah pas banget karena kan memang dia dashboardnya lumayan pendek. Nah, wiper sudah auto, lampu juga sudah auto. Di bagian kanan sini ini adalah persnelingnya. Jadi persnelingnya nggak ada di bagian sini tapi di tuas bagian kanan sininya. Serta ada 2 buah scroll wheel di bagian setirnya, yang kanan untuk keperluan audio steering switch dari neck sampai volume, yang kiri ini untuk keperluan adaptive cruise controlnya. Kalau kalian pengen nyalain, tinggal kalian double tap di tuas transmisinya ini ke bawah, otomatis dia udah nyala. Ngatur speednya itu pakai scroll wheel yang di bagian kiri. Nah, di bagian depan kalian ini juga ada switch roller lagi yang buat mengatur ketinggian sorot lampu depannya. Door trim ini sebenarnya cukup unik karena door trim sendiri juga tetap ada soft pad di bagian atas dan bagian armrest bawahnya. Nah, tapi di bagian agak depannya itu power window sudah all auto, serta ada speaker dan juga tweeter. Di bawahnya door pocketnya tuh model net gitu ya. Jadi lagi-lagi lebih menekankan kesan adventure dengan aksen warna kuning. Dan yang enaknya lagi, posisi power window switches-nya ini
di atas ini ngingetin kalian sama mobil apa sih? Mercedes G-Class. Iya, di atas ini juga. Dan kalau buat kalian taruh tangan gini sambil nyetir, itu sebenarnya enak banget. Kalian bakal kelihatan super gangsta abis gitu. Nah, ke bagian atas, headlinernya juga warna hitam dengan kaca tengah yang di night view memang masih manual. Kemudian ada overhead switches di bagian sini yang lagi-lagi modelnya toggle switches buat kalian nyalain lampu yang tentunya sudah LED, dan juga ada switches lagi di tengahnya yang memang ini aslinya buat kayak SOS gitu ya, buat kalau di China sana, tapi kalau di Indo dia belum support, jadi hanya blank aja seperti ini. Kanan kirinya dia ada sun visor yang sudah ada kaca dan sudah ada lampu LED-nya juga. Dan memang karena mobil ini kelasnya di bawah iCar 03, dia memang tidak ada panoramic roof untuk tipe manapun. Tapi headroomnya bisa kalian lihat sangat luar biasa jumawa sekali. Airbag-nya juga udah lengkap. Airbag di depan ada, airbag di jok ada, airbag di pilar juga ada. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si iCar V23. Pintunya walaupun dia lebih kecil dari yang depan, tapi tetap terasa lumayan solid gitu ya. Dan juga lagi-lagi untuk naik, ini kalian dibantu dengan foot step di bawah dan juga ada grab handle di bagian pilar sini. Walaupun dengan catatan, ini wheel arch-nya karena dia agak maju, memang masuknya jadi harus agak ke depan gitu ya. Nah, kayak gini. Nah. So, begitu juga serasa duduk di baris kedua dari si iCar V23. Nah, memang iCar sendiri bilang kalau mobil ini itu paling perfect sebagai sebuah 2+2. Jok belakangnya sendiri secara desain itu didesain untuk 2 orang, bukan untuk 3. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena di bagian tengah kalian tetap dapat seat belt yang dari atap gitu ya turun ke bawah. Tapi desain joknya ini kalau kalian hanya berdua betul-betul bisa maksimal. Lantainya rata, jadi kalau kalian pengen pindah dari kiri ke kanan pun sangat mudah gitu ya. Kalaupun kepaksa duduk di tengah pun kakinya jadi leluasa. Tapi kalau kalian hanya berdua, ini kalian jadi dapat experience duduk di belakang yang menurut gue enak banget. Kenapa? Karena joknya ini, karena dia didesain lebih untuk 2 orang, dia bisa kayak dicekungin kanan kirinya seperti ini, yang membuat joknya ini secara kontur mirip dengan jok depan mobil. Nggak kayak kebanyakan jok baris kedua yang flat dan rata. Ini benar-benar terasa lumayan concave. Alhasil duduknya tuh jadi kayak dipeluk walaupun di bagian belakang sini. Jadi kalau dipakai off-road pun nggak yang terlalu kebanting-banting. Termasuk ada headrest juga di sini yang sedikit adjustable. Dan juga posisinya pas banget buat nyandarin kepala gitu ya. Serta reclining angle joknya, walaupun dia nggak yang rebah banget, tapi dia nggak yang terlalu tegak. Bahkan ini dibanding J6 ini masih lebih rebah, jadi lebih enak duduknya gitu ya. Kursinya tuh benar-benar sangat suportif. Joknya sendiri juga udah dilengkapi dengan ISOFIX tethering point, jadi kalau kalian pengen colok child seat itu tuh sangat mudah. Serta di bagian sini itu bisa diangkat seperti ini, dan kalau kalian rebahin jok belakangnya dalam keadaan ini terangkat, ini bisa terlipat jadi sangat rata. Nah, lalu kalau misalnya kita cek secara amenity di bagian tengah sini, dia ada tempat penyimpanan ya memang cukup simple, nggak ada yang terlalu apa-apa lagi. Di sini juga ada kayak lubang-lubang yang kalian bisa cantelin meja opsional yang jadi merupakan paket aksesoris mereka, dan juga ada seat back pocket yang bentuknya net sama seperti seat back pocket yang ada di bagian door trim sampingnya. Door trimnya juga sama seperti depan, jadi dia ada soft touch panel di bagian atas dan armrestnya, ada aksen silvernya juga, power window all auto sampai ke bagian belakang, dan sampai ke di depan kalian bisa duduk dengan menaruh tangan di atas ini yang membuat kalian terasa sangat gangsta gitu ya kalau kelihatan dari luar. Nah, di atas headroomnya juga kalian bisa lihat ini gede banget, dan legroomnya juga 10 jarian, jadi memang khas dengan mobil China yang baris kedua itu sangat lega. Dan di belakang kalian juga dapat lampu yang sudah LED serta grab handle lagi di bagian atas sininya. Jadi memang mobil ini kalau dipakai untuk berempat itu sangat perfect banget. Tapi kayak gimana sih bagasinya? Yuk kita cek ke belakang. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si iCar V23. Karena dia ada backpack di bagian luar sininya, otomatis dia nggak yang tailgate ke atas ya. Karena kan pasti ini kalau berisi barang itu jadi berat. Otomatis dia bukanya itu ke bagian samping, bukanya ada di bagian tombol di atas plat nomor sini, dan dia terbukanya ke bagian sisi kanan. Nah, kalau terbuka seperti ini dia benar-benar 90 derajat ya, jadi benar-benar lurus,
Dan di sini kalian dapat ruangan yang sebenarnya oke loh, decent gitu ya. Maksudnya kalau dibandingin kayak off-roader yang kayak Jimny 5 door gitu-gitu, ini masih menampilkan ruangan yang lebih besar. Termasuk di sini juga ada underfloor storage, kalian bisa buka. Dan bahkan bisa kalian taruh dengan posisi naik seperti ini, yang nge-reveal area yang cukup besar buat kalian nyimpen kayak charging kit, atau bahkan kalau kalian pengen masukin spare tire yang kecil gitu, yang space saver, di sini tuh masih muat. Karena lagi-lagi di China, itu iCar juga menyediakan optional space saver stylish yang kecil buat ditaruh di sini. Kemudian, kalau misalnya kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan. Tapi pertama-tama kalian harus lipat dulu base-nya ke depan, baru kalian lipat bagian sandarannya seperti ini. Kalau udah, ini terlipatnya 50-50 ya, kanan kiri. Ini otomatis jadi full rata. Ratanya tuh bener-bener rata sampai ke baris kedua gitu. Jadi bener-bener kalau kalian pengen jadiin ini hauling vehicle, ini juga cukup lumayan nih. Kalian pengen bawa power wheels gitu ya, itu masih masuk ke sini. Serta kalau misalnya butuh buat naruh barang-barang yang becek atau apa, lagi-lagi iCar aksesorisnya juga banyak. Bahkan ada aksesoris kayak off-road mat gitu yang karet gitu-gitu, bisa kalian pasang juga di sini sehingga nggak ngotorin aksen wool yang ada di bagian balik joknya. Sisanya di sini juga ada beberapa tempat penyimpanan lagi kayak open storage di bagian sini yang lagi-lagi ada aksen netnya gitu ya buat kalian taruh-taruh barang lagi di sini, serta ada hook buat kalian gantung-gantung barang. Dan di bawahnya ini kalau dibuka dalamnya electrical sih. Nah, dan juga ada tempat penyimpanan di balik tailgate-nya. Pertama di bagian sebelah kanan lagi-lagi dengan aksen net seperti ini. Sekarang lagi nyimpan high visibility jacket. Dan untuk mengakses backpacknya tidak dari luar seperti J6, tapi dia diakses dari belakang sini, ada tulisan safety box-nya. Ini tinggal kalian turunin aja dan kalian lipat seperti ini. Udah, kalian bisa nyimpen sampai ke bagian bodi terluarnya di bagian sini gitu ya. Jadi ini bisa lumayan dalam sih ini sih buat kalian taruh-taruh barang, termasuk ada tempat penyimpanan buat segitiga pengaman yang rapih di bagian bawah sininya. Ada netnya lagi bahkan di dalam gitu. Attention to detail tuh gila sebenarnya di mobil gitu ya. Net ini jarang banget bakal kelihatan orang karena kan pasti ketutup kayak gini, tapi tetap dikasih, which is nice. Nutupnya juga pasti karena pintunya berat, sangat satisfying. Nah, Auto Junkies, momen yang ditunggu. Seperti apa sih rasa nyetir dari si iCar V23 ini gitu ya. Karena kan kemarin kita baru test drive itu sekedar di IMS saja, belum bisa yang full explore mobil ini. Sekarang kita udah bisa nyobain mobil ini langsung di jalan raya. Dan ternyata rasanya itu cukup mengejutkan. Nah, kita akan bahas mulai dari performanya sampai ke kelebihannya, kekurangannya, dan juga teknologi apa aja yang ditawarkan, serta kita bawa off-road tipis. Dia punya performa yang dibekali dengan dual motor. Jadi satu di depan, satu di belakang. Tenaga gabungannya itu mencapai 211 PS dengan torsi 292 Nm. Menurut gue untuk EV itu memang gak yang gede, tapi untuk perkotaan, untuk kalian bawa light off-road, tenaga dan torsi segitu itu udah cukup banget. Karena akselerasi 0-100 dari mobil ini itu aja udah bisa di 7 detikan. Yang artinya untuk sebuah mobil tinggi itu udah cukup mengerikan gitu ya. Kalau lebih dari itu bisa bahaya nantinya. Jadi udah pas banget racikan mereka. Jadi untuk pemakaian harian, tenaga dan torsi seperti ini itu udah oke banget. Kita akan bahas soal hal positifnya dulu, kelebihannya menurut gua di balik kemudinya. Yang pertama adalah soal driving positionnya. Ini adalah driving position yang cukup spesial di harga segini karena dia tinggi, commanding, dan kalian tuh kayak towering over mobil lain di jalan gitu. Walaupun jok ini udah gua set ke posisi yang paling rendah, kalian tetap duduk di posisi yang lumayan tinggi. Jadi kalian bisa melihat rendah bit-bit ember yang berhenti di sebelah kalian pada saat lagi di lampu merah. Jadi pada saat kalian bawa mobil ini, kalian di jalan tuh berasa kayak, weh, I'm higher than everyone else gitu kan. Ditambah lagi posisi setirnya itu nggak kayak kebanyakan mobil China yang setirnya itu kayak miring gitu ya, miring ke depan, kayak agak rebah kayak bawa truk gitu. Ini posisi setirnya di posisi yang sangat normal, tegak, dan bikin kita pede buat manuvernya. Jadi driving positionnya itu menurut gua top lah. Apalagi kayak yang gua bilang ada ini
kalian bisa nyetir dengan begini gitu ya. Kalian akan terlihat sangat gangsta sekali dari luar. Kemudian yang kedua adalah soal NVH atau Noise Vibration and Harshness. Itu di mobil ini sangat positif karena kita bisa lihat nih, ini jalan rame, motor pada lewat. Itu suaranya hampir nggak masuk ke dalam kabin, nggak kedengeran. Begitu pula dengan road noise-nya. Padahal mobil ini itu kan desainnya kotak, jadi nggak aerodinamis. Jadi harusnya tuh angin tuh bakal kayak kedengeran banget di sini, kedengeran di spion. Tapi angin juga nggak kedengeran, angin di kolong juga minim, tire noise dan road noise juga minim gitu ya. Jadi untuk peredamannya itu bagus. Ditambah dengan build quality kabin yang solid, nggak ada yang kriet-kriet, semuanya padat dan semuanya terasa rigid gitu ya. Nah, mungkin itu kuncinya ya. Mobil ini tuh cukup rigid gitu. Jadi kalian pada saat dibalik kemudinya itu berasa seperti nyetir mobil yang jauh lebih mahal dari dia. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah, ini pasti kalian nggak akan mengira nih, handlingnya. Karena biasanya SUV off-road itu kan cenderung handlingnya itu akan kacau karena suspensinya empuk dan mobilnya pasti wallowing gitu ya, body roll kanan kiri, goyang-goyang gitu. Nah, kaki-kaki dari si V23 ini itu diset berbeda dengan kebanyakan off-roader yang super empuk. Di sini justru dia diset stiff alias agak keras gitu. Alhasil untuk mobil yang setinggi ini body rollnya sampai nggak ada. Kayak kalau kita tuh nurut banget, nggak yang kayak mobil itu kayak mau terguling gitu. Ditambah lagi dengan penggunaan pelek yang luar biasa gede, ring 21, dan juga profil ban yang nggak tebel-tebel banget. Ini profil ya 45 tebelnya. Mobilnya lebar, bannya lebar, dan suspensinya stiff. Kalian nggak akan menemukan seperti itu di off-roader lain sekelas ini gitu ya. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 kelemahannya kalau menurut gua. Pertama-tama, spionnya. Spion ini kalau kalian lihat dari luar itu kayak spion yang normal aja ukurannya gitu. Tapi kalau kalian lihat dari dalam, kalian akan terkejut bahwa spion ini tuh kayak wah kecil. kecil ukuran kacanya gitu. Jadi batok spionnya gede tapi kacanya kecil. Ukurannya cuma sekitar kayak iPhone 17 Pro Max Silver gitu ya. Kayak bener-bener. Jadi buat ngeliat ke belakang, semua orang yang gue pinjemin mobil ini itu komentarnya sama. Spionnya agak kecil ya gitu. Kayaknya kalau spionnya sedikit dilebarin lagi, itu bakal lebih maksimal visibilitasnya. Dan ke belakang juga, walaupun kacanya tegak dan ngelihatnya sebenarnya oke-oke aja, tapi dia nggak ada wiper belakang. Dan karena kacanya itu tegak, otomatis dia nggak kayak SUV coupe yang angin tuh bisa otomatis ngehempasin debu dari kacanya gitu. Jadi kalau kacanya kotor, ya kacanya kotor aja. Dan dia nggak ada wiper belakang, artinya kalau kalian lagi hujan, lagi berdebu, lagi off-road gitu, itu kaca belakang kadang-kadang suka yang ya udah opaque aja, nggak kelihatan gitu kan. Dengan penambahan wiper, sepertinya bisa lebih maksimal lagi. Kemudian kekurangan yang kedua adalah soal bantingannya lagi. Lah, bantingannya apa nih? Tadi kan bilang bantingannya enak. Enak kalau buat spirited driving dalam kota atau di jalan-jalan yang mulus gitu ya. Tapi kalau kalian pakai mobil ini untuk off-road atau lewat jalan yang rusak banget gitu, karena dia setup kaki-kakinya stiff, ditambah pelek gede dan ban tipis, otomatis dia jadi rigid dan keras. Kalau kalian lewat jalan yang bergelombang, itu ya kalian akan begini. Oke, kalian akan merasakan setiap kontur gelombang jalan yang ada. Mobil ini sensasinya itu kayak naik mobil yang shocknya empuk, tapi pernya keras. Kebayang nggak kalian yang gue maksud? Dengan per keras, otomatis body roll itu bisa sangat minim. Kalian menikung dan lain-lain itu bisa menyenangkan. Mobilnya nggak akan miring-miring. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah soal regenerative brakingnya. Mobil ini menurut gua settingan paling perfectnya adalah dengan regenerative braking di posisi low. Karena kalau regenerative braking di posisi medium atau high, apalagi di high, itu pada saat kalian lepas gas, itu
deselerasinya itu nggak yang smooth gitu. Dia ada kayak nge-kick in dulu baru deselerasi. Sebenarnya itu cukup mudah bisa diatasi karena kalian bisa mengubah drive mode langsung dari sini gitu ya. Jadi bukan masalah. Yang bagi gue menyebalkan adalah ketika kalian nyalain mobil ini habis mati, dia defaultnya akan balik ke eco. Mau kalian pilih apapun di sini drive mode-nya, dia akan balik ke eco pada saat kalian baru nyalain mobilnya lagi. Otomatis kadang-kadang kan kita suka lupa ya. Kita habis nyalain kita jalan aja gitu kan. Pas di jalan baru berasa kayak oh iya lupa ganti drive mode gitu. Jadi drive mode-nya paling enak itu di mode comfort atau sekalian di mode individual yang dimana kalian bisa set regen braking-nya sendiri. Karena settingan regen braking-nya gak kayak kebanyakan mobil listrik yang ada di menu energy management. Ini settingan regen braking-nya ada di menu individual drive mode. Dan gue gak nemuin itu di menu lainnya. Yang menurut gue lagi-lagi cukup unik gitu ya. Karena biasanya kan rada-rada adanya di menu energy management. Kemudian lanjut kalau misalnya kita bahas soal teknologi. Nah, mobil ini juga tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Karena kalau misalnya kita nyalain dengan cara double tap ini, dia ada LKA yang otomatis dia akan menjaga mobilnya di lajurnya. Setirnya juga bisa corrective steering sendiri. Dan dia membaca marka jalan pada saat kalian lagi berkendara. Nah, ini S-curve kita coba. Nah, itu lagi salah satu hal yang menariknya. Kenapa? Karena di mobil pada umumnya, kalau misalnya kalian nyalain ADAS, itu misalnya LKA akan mencoba menjaga di lajurnya gitu ya. Terus kalian belok, terus mobilnya udah nggak bisa ngikutin belokannya karena terlalu tajam misalnya gitu. Biasanya rata-rata tuh kayak warning, terus dilepas aja udah gitu kan. Kayak ya udah ngeloyor gitu. Nah, di sini sebelum dia mencapai titik itu, dia ada warningnya dulu. Dia bakal ngasih lihat di sini dengan tulisan belokan terlalu tajam, take over steering. Nah, jadi kalian udah diwanti-wanti dulu nih kayak, oi, beloknya ketajaman nih, LKA-nya nggak bisa ngikutin, kalian harus take over steer. Jadi nggak yang tahu-tahu tiba-tiba ngelos sendiri gitu. Jadi kalian dikasih warning, dan itu bagus. Dan tentunya mobil ini kan desainnya ala off-road, jadi kita pengen coba sedikit off-road tipis-tipis aja sih, nggak yang terlalu ekstrim. Karena memang mobil ini kan soft-roader ya jatuhnya ya, bukan off-roader, lebih ke soft-roader gitu. Nah, jadi mobil ini kalau dibawa off-road sebenarnya tuh udah lumayan mumpuni kok ya, despite tadi yang suspensinya stiff gitu ya. Jadi mobilnya berasa kayak goyang gitu. Tapi kalau secara kemampuan sebenarnya dia bisa. Kenapa? Karena pertama-tama approach angle 43 derajat dan departure angle di 41 derajat, mobil ini mini mentok banget karena bagian depan dan belakangnya itu didesain untuk melahap medan-medan yang crawling gitu ya. Dan buat off-road kayak gini, kalian pun dapat bantuan dari sini. Ada 2 drive mode off-road yang bisa kalian pilih. Ada slippery mode, ini kalau misalnya kalian lewatin lumpur gitu-gitu ya, jalan-jalan yang basah, supaya traction controlnya bisa lebih pinter lagi untuk menaruh traksi ke ban yang paling ngegigit gitu. Atau juga ada mode off-road aja yang seperti ini. Tapi kalau di Indonesia tulisannya off-road ringan ya. Jadi memang mereka sendiri juga bilang kalau mobil ini tuh adalah soft-roader, bukan off-roader yang heavy atau gimana gitu. Jadi walaupun mobil ini secara karakter berkendara lebih buat on-road dan secara tampang dia retro off-road, dia bukan yang menang tampang tapi nggak ada substance. Bener-bener masih ada kemampuan off-road yang bisa kalian banggakan lah kalau kalian pakai mobil ini gitu ya. Karena dia beneran kalau buat ngikutin ngekor Jimny dari belakang itu masih bisa, dengan catatan ganti dulu bannya. Iya, karena ban ini si Chaoyang ini memang jujur ya ban on road, ban HT, bukan ban off road, dan dia cukup soft compound dan cukup slick gitu ya. Jadi memang lebih ke arah kenyamanan. Kalau misalnya kalian pengen off road yang lebih berat, gua saranin sih turunin peleknya ke ring 19, 18 bahkan gitu ya, cari para rally gitu. Kalian pakai ban AT gitu ya, atau kalau mau ekstrim pasang ban MT sekalian gitu. Pastinya harusnya kemampuan off-roadnya bisa meningkat dengan signifikan, karena ban bawaannya ini memang bukan ban yang diperuntukkan untuk off-road seperti itu. Jadi ya nice lah, masih bisa off-road tipis-tipis, masih bisa ditingkatkan juga kemampuan off-roadnya dengan modifikasi. Mobil ini sudah berpotensi.
Walaupun ya keren, maco, dan sangat-sangat reliable, tapi nggak ada mobil yang sempurna karena itu. Inilah 3 annoying yang kami temukan di iCar V23. Seperti mobil Cina kebanyakan, mobil ini tentunya punya yang namanya wiper maintenance mode. Kalau kita on-in di bagian display tengah sini, dia bakal naikin wipernya ke posisi ke atas seperti ini. Biasanya di mobil-mobil umum itu karena di posisi yang tidur, wipernya tuh nggak bisa diangkat seperti ini. Tapi untuk V23 ini, walaupun dia dalam posisi tidur seperti ini, wipernya tetap bisa kalian angkat kayak gini. Jadi maintenance mode-nya tuh kayak tidak berguna gitu. Memang iCar sendiri bilang mobil ini tuh karena mungkin ada off-road pedigree, dia mirip seperti kayak contohnya Wrangler dan mobil-mobil off-roader heavy yang lain yang secara spion samping itu belum ada motornya, supaya kalau misalnya kena dahan pohon atau apa dia bakal auto folding kayak gini dan jadi nggak ngerusak motornya gitu ya. Tapi di harga segini menurut gua electric folding itu nice to have, karena kalau kalian harus ngelipat sendiri itu agak ribet, apalagi mobil ini tuh agak lebar. Jadi kalau kalian dari driver pengen ngelipat sendiri itu kayak jauh banget. Kalau kalian ingat tadi pas bahas eksterior, gua nggak kasih nunjuk di mana posisi kamera depannya. Iya, karena posisinya itu agak menyebalkan. Ada di bagian bawah sebelah sini. Iya. Artinya apa? Artinya kalau kalian pakai mobil ini bahkan untuk light off-road atau nggak usah deh lagi hujan terus kayak kecipratan lumpur gitu ya, otomatis kamera depannya ini duluan yang bakal kena ciprat. Dan pandangan dari kameranya bakal jadi sedikit burem. Kayaknya kalau ditaruh di bagian sini, tapi secara estetik nggak bagus ya. Namun tenang, sebagai mobil dengan heritage dan desain klasik yang punya banyak aura, pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting kami temukan di iCar V23. Seperti kebanyakan mobil-mobil dengan heritage tinggi, mobil ini juga dikasih banyak easter egg oleh iCar yang ditaruh di tempat-tempat tertentu gitu ya. Contohnya di bagian kaca belakang sini, ini ada V23 yang lagi nanjak ke bagian sini gitu ya, ke backpacknya, dan itu lucu banget. Masih ada lagi ke bagian dalam, di bagian tengah sini ada siluet iCar lagi ngadap ke belakang. Kemudian di bagian atas sini juga ada kayak semacam plakat yang bentuknya kayak plakat trail rated-nya Jeep gitu ya di bagian atas ini. Kemudian di bagian depan kacanya di sini juga ada lagi miring ya mobilnya di bagian sini, dan ternyata ada satu lagi di bagian interior tepat di depan muka kalian yang desainnya itu kayak bebatuan gitu ya. Di sini lagi-lagi ada gambar V23 lagi off-road. Karena iCar nyadar bahwa owner dari V23 pasti akan pasang aksesoris ke mobil mereka, di V23 ini bahkan ada auxiliary switches yang bisa kalian aktifin sendiri. Ada di bagian atas ini 2, bentuknya toggle switches, aux 1, aux 2. Nah, ini by default itu nggak ada fungsinya. Jadi gunanya adalah untuk kalian misalnya pasang light bar di atas gitu ya, nyalainnya lewat sini, atau pasang aksesoris lain, winch misalnya gitu ya, aktifnya bisa lewat sini gitu. Jadi unik gitu, ada auxiliary switches yang masih netral. Salah satu ketakutan orang untuk ngambil mobil listrik adalah konon katanya susah buat diparkir paralel. Nah, tidak dengan iCar V23 ini. Karena nggak kayak mobil-mobil China elektrik lainnya yang kalau kalian pengen aktifin mode dorong gitu ya, untuk deactivate EPB-nya itu harus kayak cheat code gitu, harus kayak tahan ini sekarang, tahan ini 3 detik, tahan ini. Ini nggak perlu. Ini kalian tinggal ke menu safety, terus kalian aktifin yang namanya push mode. Nah, pada saat aktivasi, dia bakal ngasih tahu kalau personalingnya harus di park, charging gun nggak tercolok, dan kalian aktifinnya sambil nge-injek brake pedal. Kalau udah tinggal kalian okein aja, dia bakal checking. Nah, kalau udah semua, artinya misalnya ini mobil udah mati ya, udah mati bisa kalian kunci. Kalau udah begitu, mobil ini bisa kalian dorong. Jadi artinya mobil ini dengan mudah bisa kalian parkir paralel tanpa drama harus tahan EPB 3 detik, 5 detik, dan hal-hal nggak penting yang lain. Yaks! Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun review kita mengenai si iCar V23. Sebuah SUV listrik yang cukup compact dengan desain dan karakter paling kuat di antara mobil China yang kita lihat di Indonesia dengan harga di bawah
setengah miliar, iya. Tapi memang sedikit catatan, pada saat kita mereview mobil ini, harga resminya itu belum diperkenalkan gitu ya. Dan waktu itu sempat banyak juga yang sedikit salah paham dengan harga yang nongol di IMS 2026. Sempat ada angka 800 jutaan rupiah gitu ya. Tapi itu bukan harga untuk versi yang tipe OG seperti ini. Itu adalah harga khusus untuk varian yang limited edition saja. Dan harga untuk varian yang OG seperti ini harusnya itu gak jauh beda dengan di China-nya. Di mana di China-nya harga ini di bawah iCar 03, yang artinya di Indonesia ini harusnya bisa di bawah Chery J6. Yang artinya harganya harusnya di sekitar 400 jutaan rupiah. Dengan modal 400 jutaan rupiah, gue yakin mobil ini akan sangat terlihat eye-catching di garasi kalian. Dan semua orang yang lihat mobil ini gak akan nyangka kalau harganya itu bisa di bawah setengah miliar. Karena memang tampangnya tuh sangat-sangat keren gitu ya. Modular, retro, bisa dimodif, culture banget. Dan dipakainya juga ternyata masih cukup nyaman gitu buat kalian pakai harian. Yes, jadi kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Chery Indonesia alias ke iCar Indonesia yang udah minjemin kita iCar V23 ini bahkan sebelum harganya launching. Jadi kita dapat eksklusif tes nih buat kalian dan sudah kita deliver semua bagaimana menurut kami mobil ini gitu ya. At the end of the day, apakah mobil ini worth it? Menurut kita kalau harganya memang beneran 400 jutaan, it's very worth it untuk kalian pertimbangkan karena memang mobil ini sangat berkarakter dan dipakainya juga masih oke banget. Seperti itu, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut update mengenai iCar ke depannya, kalian bisa follow juga sosial medianya iCar Indonesia di bagian sebelah sini. Karena kita juga pas ke China kemarin sempat melihat beberapa preview mobil-mobil iCar ke depannya. Ada yang V25 yang versi ini tapi yang long wheelbase, ada V27 yang plug-in hybrid dan besar 7-seater gitu ya. Dan juga ada yang lucu banget, X25, sebuah mini MPV yang bentuknya kayak mobil bulan. Mobil iCar tuh memang desainnya tuh sangat-sangat keren banget. Check out di sini untuk update-nya untuk pasar Indonesia. Dan pastinya thank you banget ke kalian sudah nonton. Kalau kalian suka dari kami, karena bangga kalian support kami, cara subscribe ke YouTube channel kami, satu janji. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kami dalam channel seperti sini. Supaya tetap dengan informasi terbaru dan juga mobil-mobil keren seperti si iCar V23 yang menurut kita sangat penuh dengan karakter ini. Jadi, menurut kalian, iCar V23 cocoknya dijual mulai harga berapa untuk varian OG RWD yang terendahnya? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.